Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita dengan channel Montir Kopla. Di mana di sini sudah ada ownernya dari channel Montir Kopla ini. Oke, ya. Gini Mas ya, kita udah Montir Koplak ini saya rasa sudah terlalu lama kita berdiam diri Ya. dalam satu waktu ini kita nggak beredar ya. Banyak sih dari rekan-rekan kita yang ya menanyakan dan WhatsApp ke saya juga dari teman-teman kayak kemarin dari Sumatera ada Sumatera. ada Sumatera, ada dari Balaraja. Terus belum lama juga Mas Imam dari Ciledug datang langsung ke workshop kita ya. Canggih. Dan belum lama juga Nusa Tenggara Timur, kemudian Bali Mas Gusti. Saya ingat semua ada di WhatsApp saya ada. Alhamdulillah dari channel ini kita bisa menjalin silaturahmi dengan rekan-rekan kita di Nusantara. Oke, tepuk tangan dulu buat ownernya. Berarti ini termasuk channel yang udah menusantara ya, hampir seluruh Nusantara tahu gitu Ya. soal Didi Apeng ini. Oh iya, gini sebenarnya sih itu bonus ya. Bonus. Ya, Iya, bonus betul. jadi kita sebenarnya juga nggak berpikir sampai ke sana. Artinya tadinya Montir Koplak ini kita bikin sebuah channel YouTube ini hanya untuk mendokumentasikan pekerjaan kita. Iya. Jadi pekerjaan kita dokumentasikan, nanti kita laporkan kepada owner mobil yang punya mobilnya. Ini loh yang sudah kita kerjakan dari pekerjaan servis yang kita terima gitu. Jadi ya istilahnya untuk meningkatkan kepercayaan juga dari Iya. customer. Betul. Berarti ini channel ini reborn dari Montir Koplak. Artinya bangkit kembali. Bisa dibilang seperti itu. Jadi kita timbul lagi lah ya semangat baru. Apalagi sekarang brother kita ada rekan yang masih muda banget nih. Amin. Untuk kesinambungan dari Montir Koplak Channel. Amin. Oke, mungkin itu saja perkenalan dari kita. Untuk kali ini kita akan membahas tentang efek samping dari Oli palsu. oli palsu. Oh iya. Oli palsu. Oke. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa klik subscribe dan juga like, comment, dan jangan lupa pastinya pencet lonceng biar gak ketinggalan dari channel Montir Koplak ini. Jadi biar kita lebih bersemangat lagi. Iya. Ya. Betul, biar kita lebih bersinergi untuk memberikan wawasan yang lebih di dunia mekanik lah ya sebutannya. Sharing lah, lebih sharing. Jadi Ya. apa yang kita lakukan tuh juga bukan bermaksud kita untuk bermaksud untuk kita itu kalau bahasanya ngasih tutorial gitu ya. Ya. Bukan. Jadi kita itu ya hanya bekerja. Kita sharing ilmu, sharing apa yang sudah kita kerjakan, pengalaman yang sudah pernah kita kerjakan bagi semuanya gitu. Baik bagi owner mobil, pengguna mobil, pecinta otomotif dan semuanya, atau teknisi juga. Ayo sama-sama kita saling berbagi pengalaman lah gitu. Iya. Siap. Oke. Mungkin kita mulai pembahasan kali ini. Oke. Jangan lupa sebelum bahas ngopi dulu. Ngopi. Jangan lupa brother yang di sana ngopi dulu. Kopi hitam. Cheers. Mantap. Oke, Ya, Mas gimana Mas? Didi Apeng. Ya. Siap. Saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan efek-efek samping dari
oli palsu ini? Oli palsu ya. Oke. Ya. Tuh pertanyaan pertama, apa sih oli palsu itu sebenarnya? Ya. Oli palsu itu sebenarnya ya oli juga ya. Cuman dia itu begini. Ada dua kriteria atau dua macam sebenarnya oli palsu itu. Yang pertama, oli palsu yang dia itu misalnya satu merek tertentu dengan kemasannya dengan merek tertentu itu tadi, ya. Tapi isinya bukan oli standar dari merek tersebut. Misalnya ya. oli merek A, kemasannya oli merek A, tapi isinya itu oli merek B yang harganya lebih murah. Oh. Tapi itu juga oli. Walaupun sama-sama oli. Sama-sama oli. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang lebih parah ini, Ini oli dengan kemasan A, tapi yang diisi itu hasil dari pengolahan limbah oli. Berarti itu sama aja seperti daur ulang itu. Seperti daur ulang. Iya. Jadi oli yang sudah bekas didaur ulang sedemikian rupa dicampur dengan bahan kimia tertentu hingga nanti akan keluarlah oli yang seolah-olah baru. Iya. Tapi jangan salah, artinya itu pasti berefek ke kualitas. Iya. Karena oli sendiri dia ada namanya viskositas, tingkat kekentalan dan sebagainya, yang mana itu menjadi syarat utama dari kualitas oli. Oke, itu kira-kira itu untuk oli palsu itu. Nah, oke, brother, dengarkan tadi gimana penjelasan dari oli palsu ini. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Gimana sih cara membedakan mana oli palsu atau mana oli yang real? Nah, cara membedakan ini agak-agak gampang susah ya. Iya. Soalnya pertama begini, ketika kita beli oli, yang di hadapan kita itu kan kemasannya, galonnya, jerigennya. Nah, misalnya tadi oli merek A, di kemasannya itu ya asli, kemasannya asli dengan kemasan oli tersebut. Itu yang di hadapan kita. Sementara kita nggak tahu isinya itu seperti apa. Nah, iya. Saya saja juga pernah punya pengalaman nih, Mas. Saya pernah waktu itu pernah ada satu sales datang ke bengkel saya menawarkan produk oli dengan harga yang relatif lebih murah, terjangkau dari harga toko. Dan saya sempat tergoda juga karena sales itu menyampaikan bahwa ini oli masih harga pabrik karena dia ngambil langsung dari pabrik. Makanya saya pikir juga pantas harganya lebih murah gitu kan. Nah, satu ketika saya ada pekerjaan ganti oli mesin. Terus saya tap olinya, kemudian saya ngisi. Begitu saya isi, saya buka kemasannya. Itu yang membedakan, belakangan saya mengetahui itu bahwa itu oli palsu. Yang pertama aroma dulu. Aroma. Oh, itu juga tercium dari aroma. Ya, dari aroma itu tercium. Begitu kita buka, dia aroma yang dikeluarkan itu kayak dia bahasanya apa ya? Nyengat gimana sih? Sangit. Ya, sangit, cuman dia itu tajam. Kayak bahan kimia tertentu itu tadi, bukan khas oli, memang oli yang asli gitu kan. Iya. Dia nyengat. Itu yang pertama. Yang kedua, jerigen atau kemasannya itu agak cenderung dia agak mengembung. Mengembung. Jadi kayak semacam ada tekanan yang di dalam. Iya, kayak ada udara yang menekan hingga oli itu kemasannya itu mengembung. Nah, yang ketiga, ketika kita tuang, selalu ada itu nanti begitu kita tuang oli, nanti di kira-kira sepertiga dari oli yang terakhir
sepertiga yang terakhir itu akan keluar gumpalan-gumpalan seperti gel. Seperti gel. Dia jadi pas keluar oli, pertama oli, nanti yang hampir terakhir itu akan keluar gumpalan-gumpalan gitu. Udah itu dijamin pasti oli palsu. Kalau udah seperti itu, ambil lagi olinya, jangan digunakan. Ya rugi jatuhnya, tapi nggak masalah, daripada mobil customer kita kenapa nantinya. Iya, betul. Jadi simpelnya gini ya, untuk membedakan oli yang asli dengan yang palsu itu pertama dari aromanya. Ditentukan dari aromanya berarti. Aromanya pasti enak. Aromanya untuk oli yang real, aromanya dia khas real ya. Khas oli. Khas, bener-bener oli gitu. Ya semua udah tahu lah kalau Ya, kalau bau oli gimana Jawa ya? gitu. Asal jangan bau kopi aja. Ah. Beda lagi ntar. Beda lagi tuh. Itu bagi kita yang main. Kalau untuk oli yang palsu itu cenderung lebih sangit, menyengat gitu baunya. Ya. Beda dari oli yang real itu. Yang real. Oke. Dan kedua, untuk di packaging ya atau pengemasannya itu agak mengembung dibanding yang Ya. realnya. Karena dia ada bahan kimia tadi ya, Nah. yang Ada bahan kimia tertentu yang tekanannya tinggi sehingga bisa mengembangkan menciptakan gas dia. ya. Akhirnya si packagingnya ini atau kemasannya ini menjadi ya bahasa kasar mah gendut lah. Ya. Jadi gendut. Gendut. Gitu. Kalau yang asli mah langsing kayak gitar Spanyol. Tahu. Gitar Spanyol. Dan yang ketiga Gua banget itu. Boleh. Boleh lah. Dan yang ketiga tadi itu dilihat dari tuangan sepertiga itunya. Ya. Dari oli yang mau kita masukkan. Kalau kita melihat ada beberapa gel ya, Ya, gumpalan. gumpalan-gumpalan atau ya bahasa ininya gel lah, itu udah dipastikan berarti itu fake. Fake. Gitu. Fake itu oli palsu. Oke, fake no debat itu Ya. palsu. Walaupun sedikit ya. Nah, walaupun Walaupun sedikit. sedikit. Makanya harus hati-hati. Kalau gini, kalau saran saya kalau mau nuang oli jangan langsung ke dari jeligen langsung ke mesin. Tuangkan dulu di, misalnya kita punya apa ya, yang literan itu yang apa sih namanya, yang katakanlah baskom lah, Wadah lah. Katakan Kita wadah tuang ya. dulu di situ, Ya, yang bersih tentunya ya, kita tuang. Kalau sudah baru kita pindahkan ke mesin. Gitu. Nah itu simple kok brother, Simple. cara mengecek itu. Ya. Oke. Tapi kalau dari yang saya tahu tentang dunia otomotif ya, untuk membedakan cara mana oli yang real mana oli yang palsu itu, apakah di setiap oli real atau asli itu ada sebuah barcode di mana kalau di scan itu kelihatan gitu kode produksinya, sedangkan yang palsu itu tidak kelihatan, tidak muncul di sebuah, biasanya ada aplikasi ataupun situs Ya. web gitu. Ya itu salah satu cara ya dari produsen oli untuk memastikan bahwa oli yang keluar dari distributor mereka itu asli. Nah itu dengan barcode tadi. Dengan barcode tadi. Itu memang ada beberapa produsen oli yang sudah menerapkan itu. Nah tapi ada juga yang belum. Kalaupun mungkin bisa dari, biasanya di tutup oli itu di bawahnya kan ada hologram. Ya, hologram. Tapi kalau yang namanya pemasuk, dia juga jago. Nah, jago Bisa aja dia bikin hologram, memanipulasi. Memanipulasi. Jadi yang makanya tadi penilaian kita tentang oli itu palsu atau enggak, ketika kita masih baru melihat kemasannya, kita belum bisa menyimpulkan itu palsu enggak. Nah, Karena segala sesuatu bisa dimanipulasi oleh orang-orang yang memang niat untuk memasukkan suatu produk Iya. gitu kan. salah satunya ya yang lagi kita bahas inilah. Salah satunya yang baru kita bahas. Oke. Jadi gitu brother. Kalau dilihat dari cara dengan barcode itu belum tentu kalau itu adalah ori real atau asli ya. Iya. Cara yang lebih ampuh ya ketiga cara tadi itu. Oke, jangan sampai lupa. Ya. Masuk lanjut ke pembahasan selanjutnya.
sabar mas, Sabar. sabar ya. Satu lagi, Satu lagi. Oke. Satu lagi. ketika beli oli, Hmm. ya belilah tempat-tempat yang memang bisa dipercaya. Mahal dikit nggak apa-apa. Biasanya kan di tempat tertentu, tempat yang menjamin bahwa dia olinya asli, biasanya harganya lebih mahal dikit. Cenderung agak tinggi ya Ya. dibanding yang di tempat-tempat. Kalau yang- tempat-tempat yang menjual oli palsu, pasti harganya murah. di bawah rata-rata Di standar bawah ya, rata-rata. di bawah standar penjualan pabrik olinya itu ya. Jadi lebih hati-hati aja sih. Hmm. Saya pilih. Itulah brother, cara membedakan mana oli yang palsu dan juga mana oli yang asli. Ngopi dulu. Ngopi. Oke. Nanti takutnya ada gelnya. Ya, Lihat. kita cek dulu nih, takutnya kita ada gel kan, malah kita yang kena palsu sama kopi. Mantap. Tapi kayaknya ini asli brother. Boleh sambil di Boleh. boleh. Siap. Ini asbak kita juga khas ya. Dari judulnya kita Montir Kopla, membahas tentang dunia otomotif. Asbaknya sampai piston atau seher ini. Unik sekali. Kita sebat dulu, nyantai dulu aja, jangan terlalu tegang lah. Biar gampang dicerna. Dicerna kayak pelajaran IPA ya, pencernaan. Oke, lanjut pembahasan selanjutnya. Apa sih efek-efek dari oli palsu ini terhadap mesin-mesin yang sudah terjangkit ya? Bahasanya kita mah terjangkit aja dah dengan oli palsu ini. Ya. Jadi gini ya. Oli itu kalau diibaratkan kita manusia ya, itu seperti darah Darah. kita. Nah, di dalam darah itu ada namanya kolesterol. Hmm. Kolesterol itulah yang sangat berbahaya ketika kolesterol itu mendominasi dari darah tersebut, Iya, yang membuat sirkulasi darah kita terhalang oleh kolesterol, tersumbat. tersumbat. Iya. Nah, oli palsu itu sama seperti itu. Jadi ketika oli itu sudah dipergunakan, berputar, kemudian di situ ada pemanasan dari mesin, Hmm. dari oli palsu itu tadi nanti akan menciptakan, akan berubah menjadi semacam karbon atau kerak yang akan menimbulkan kolesterol tadi. Contohnya Bahkan, kolesterol ya, tadi. bahkan yang lebih ekstrim, oli itu jadi seperti lumpur gitu kan. Oh, bisa juga Nah, seperti lumpur seperti lumpur jadi. nih, seperti yang pernah saya kerjakan tuh di unit trust. Unit trust yang saya kerjakan waktu itu, Iya. begitu saya buka cover dari tutup latnya, saya buka, itu langsung kelihatan kerak-keraknya itu, jadi seperti kayak lumpur gitu. Iya. Nah, habis itu ya sudah saya pastikan dan bahwa mobil itu memang karena oli palsu. Sudah terjangkit oleh oli palsu ini ya. Ya, Iya. Seperti itu brother. Tadi. Efek sampingnya yaitu muncul sebuah kerak-kerak di tutup klepnya itu ya. ya itu baru ditutup lat aja. Baru ditutup klep, atas saja, baru di atas. belum tempat yang Susah dijangkau. sudah dijangkau benar. Seperti apa tuh tempat Ya. yang susah dijangkau itu? Seperti di timing chain. Timing Rantai, chain. ya. Rantai keteng ya. Iya, sampai kata kalau di Itu motor. di kasus mobil ras itu yang saya bongkar, itu sampai terjadi kemacetan pada tensionernya. Oh, Tensioner macet kan, tensioner itu kan dia harus fleksibel bergerak berdasarkan tekanan oli. betul. Ketika oli tidak masuk ke tensioner karena adanya hambatan dari kerak-kerak tadi, akhirnya kerja tensioner itu kan mengalami malfunction, Malfunction, iya. gagal fungsi ya. Gagal fungsi. Nah, disitulah yang bisa menyebabkan rantai keteng atau timing chain ini
mengalami pergeseran posisi. Oh, pergeseran posisi. Biasa kalau teman-teman dari mekanik sih lompat. Oh iya, lompat. Ya. Saya sering dengar juga itu bahasa lompat. Karena lompat, akhirnya terjadi tuh benturan antara klep dengan sekel. Sampai akhirnya macet tuh mesin. Ngejip ya, Ya, itu bahasa. ngejim. Itu yang terjadi di mobil ras itu. Oh, itu yang terjadi di Iya. mobil pas itu yang masih dikerjakan itu. Iya, itu yang udah pasti itu karena oli. Oh. Efek dari oli. Tuh terbukti kan, real ini ya. Real. Didi Apeng ini, Mas Didi Apeng ini sudah mengerjakan itu dan lihat dengan mata kepala sendiri ya Mas ya. Mata kepala telanjang. Telanjang, iya telanjang. Jangan dikesampingkan telanjangnya. Bahaya. Oke, penjelasan yang lebih rincinya lagi, Ya. Mas Didi Apeng. Jadi setelah kita bongkar, kita buka tutup led, udah ketahuan seperti itu, kita lanjut buka cover timing chain. Lebih parah lagi, ya, kita laporkan kepada owner mobilnya kan. Ya, Nah, ini loh Pak, ini kondisinya seperti ini. Nah, akhirnya ya harus turun mesin. harus turun mesin. Lanjut tuh malam-malam Mas. Malam-malam turunin lagi. mesin itu. Turun mesin malam-malam bayangin. Horor itu. Pekerjaan nurunin mesin ya. Ya. Malam-malam itu kalau bisa dibayangkan ya betapa sulit ya pencahayaan di saat Iya. malam hari ya, apalagi kan komponen-komponen mobil ini kan ada beberapa yang susah dijangkau. Ya. Tapi gini, karena kita mencintai pekerjaan dan memang target kita memang besok paginya itu harus sudah masuk ke bengkel duduk itu kendaraan. Akhirnya tetap kita kerjakan minimal pada malam itu mesin itu bisa turun dulu. Nah, baru tuh paginya kita buka, kita retelin lah, Bedah ya. bedah. Operasi kalau di dunia kedokteran. Oh, lah, ternyata benar di situ metal jalannya kena, metal duduknya kena, terus stang sekernya ada yang bengkok, gosong dia gitu, Gosong ya. gosong karena oli dia oli nggak masuk ke metal yang ada di crankshaft itu. Nah, itu kan harusnya ada oli yang sirkulasi ke situ, tempat yang jadi jalur oli itu Mas itu kecil, mungkin diameternya hanya apa ya, segede paku, diameternya itu segede paku yang biasa kita pasang plafon. Waduh, kecil banget brother Itu jalur diameternya. itu tuh diameternya. Nah, kalau itu tersumbat dengan kerak yang tadi itu. ya bahayanya sampai segitu tuh. Metal jalannya kena, seker klepnya bengkok, terus banyak lah, akhirnya ya cukup lumayan gara-gara oli, biayanya sampai Berapa digit deh? besar. Ya nolnya 6 lah. Waduh, 0,6. Kirain 0,2. Nolnya 6, angka depannya 9. Waduh. Berarti berapa tuh kalau dijabarin ya? Brother sendirilah bisa menjabarkan itu. Ya itu karena banyak yang harus diganti. Banyak harus. Ya. Tuh brother dengerin gimana efek sampingnya, betapa parahnya tuh kondisi mesin mobil ya. Itu kalau mesin mobil atau mobil bisa hidup kayak di film apa? Cars ya. Itu dia bakal nggak tahu, kebayang itu dia bakal kesakitannya apa gitu kan ya. Apa mungkin teriak apa? Dia nggak tahu kan. Betul-betul kronis gitu ya. Hanya karena oli. Hal sepele sih ini ya masih, kalau bisa dibilang oli itu ya. Iya, karena oli itu kan sebenarnya juga perawatan berkala ya. Iya. Yang berkalanya juga lumayan lama sebenarnya. Setiap 5.000 km. Setiap 5.000 km. Nah, rata-rata kita pergantian oli itu 5.000 km itu rata-rata kalau mobil dipakai harian rata-rata sih 4 bulan. 4 bulanan. Ya.
Jadi nggak ada salahnya juga sih pergantian oli yang jarang, ya mending pakai oli yang benar-benar berkualitas loh. Ya, Ya, kualitas. Betul. walaupun harganya mahal. Ya. Ya kan karena kualitas sesuai harga, harga sesuai Harga. kualitas. Iya. Iya. Banyak kok yang harga cenderung ke bawah, tapi ya beginilah jadinya ya kan. Gitu. Seperti yang Mas Didi Abeng ini telah kerjakan. Iya, betul. Jadi kita pun juga punya tanggung jawab moral juga, Mas. Iya. Wah, hebat Kalau- sekali. Kalau gini, kalau di saya ini meskipun saya hanya bengkel rumahan, tapi saya upayakan ya yang namanya perawatan keaslian sebuah produk oli khususnya, jadi kita utamakan. Iya. Jangan sampai kita beli oli yang murah tapi palsu. Mendingan kita beli oli murah tapi asli. Betul. Nih contoh nih ya, boleh disebut namanya nggak? Boleh dah. Boleh ya. Sesekali aja, sesekali. Nggak apa-apa Biar ya. pemirsa pada tahu juga Jadi gini. brother-brother gitu. Kita ini masyarakat Indonesia, orang Indonesia, kita punya produk Pertamina. Pertamina. Jangan salah, orang pada gengsi pada Pertamina, murah. Padahal itu produk asli negara kita, dan itu apa namanya, bisa dipertanggungjawabkan. Bisa Bisa dipertanggungjawabkan. Mendingan kita beli yang versi murahnya Pertamina daripada kita sok-sokan pakai yang produk luar tapi palsu. Jong kira. Dong. Mendingan kita yang jelas-jelas Murah Ya meriah kan? tapi ori ya kan. ori. Jadi ya kadang-kadang seperti itu lah. Ya cuman ya di Pertamina pun ada yang harganya yang memang standarnya menengah ke atas, yang boleh, kalau saya boleh sebut lah, Pastron misalnya, itu Pastron. recommended buat apa, untuk mobil-mobil kita, dan saya sudah banyak buktikan untuk di mesin-mesin khususnya yang ada di Indonesia itu memang oli itu cocok. Standar oli Pertamina itu memang cocok untuk iklim di Indonesia. Iya. Yang luar negeri belum tentu. Yang luar negeri belum tentu ya. Apalagi kalau PALSU. Wah, perlu kita jabarin juga nih. Iya. Jadi Pak Menteri BUMN, jangan lupa subscribe Montir Koplat, Pak. Jangan lupa Pak Menteri. Iya, salam dari Mas Didi Abeng sebagai owner dari channel Montir Koplat. Maju terus Pertamina. Mantap. Saya juga dukung si Pertamina motor GP, saya penggemar motor GP. Wah, iya. Apalagi waktu Pertamina ini Rio Haryanto sponsor di F1 tuh. Wah, itu lebih jos lagi ya kan, nggak bisa main di F1 begitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi udah nggak diragukan lagi sebenarnya. Tuh terbukti. Sampai masuk ke motor GP, sampai masuk ke F1, itu acara yang bergengsi ya Mas ya. Bukan gengsi karena yang mahal tadi. Beda itu mah. Tapi beda nih Mas. Tadi Mas Didi Abeng sempat mengerjakan mesin yang terjangkit dengan oli palsu itu di saat malam hari. Iya. Betul. Iya. Itu udah gangguin Mas. Ya namanya kita hidup di dua alam ya. Dua alam. Dua alam berada. Iya benar. Jadi di satu kita di alam nyata, tapi di sebelah kita kan ada alam yang di luar alam kita. Di luar alam kita Selalu ada aja sebenarnya. selalu ada. Kayak suara-suara pesawat gitu. Iklan dulu sebentar. Gak apa-apa, jadi kita memang tinggal di selatan Sanganjaya. Itu di atas kita itu jalur lintasnya pesawat terbang. Nah, posisi kita juga kan berdekatan dengan Berdekatan dengan bandara internasional. Soekarno-Hatta. Nah, jangan lupa mampir kalau yang mau ke bandara, mampir dulu. Kalau yang mobilnya terkendala di jalan, hubungin aja.
Ini nomornya nih. Nomornya ada di sini, silakan dicantum boleh. Apa mau IG-nya sekalian? Atau Boleh. IG saya jemput. IG saya Koplak Montir. IG-nya, Instagramnya Mas Didi Abeng ini Koplak Montir. Oke. Ada pretelan lain seperti underscore atau apa? Enggak ada. Jadi hanya Koplak Montir. Sederhana ya guys ya, gampang dicari. Yang fotonya kayak gimana tuh kira-kira? Biar brother kita pada tahu. Saya juga udah agak. Ya ini ada yang fotonya itu. Jadi saya itu sebenarnya punya sisi lain, Mas. Wah, sisi lain. Di samping saya itu siang itu jadi montir koplak. Kalau malam hari, Mas, saya itu jadi bujangga. Bujangga. Beda kalau malam. Jadi kayak berasa punya kepribadian nggak ada ya brother ya. Cuman yang positif. Nah yang positif bukan yang negatif, itu beda lagi itu. Jadi Nggak penyakit ada kalau di malam kita. hari. Berarti bisa dikategorikan nih kalau di pelajaran IPA ya brother ya. Sekarang Mas Didi Abeng ini makhluk nokturnal. Betul. Hidup di malam hari ya. Di malam hari. Ya sama Ya. seperti ini juga, termasuk saya juga karena sama Mas Didi Abeng mulu jadi saya ikut nocturnal juga guys. Jadi hidup di malam hari nggak tuh. Iya, kita cerita-cerita dari Mas Didi Abeng terkait dengan oli palsu ini. Mungkin ada informasi yang belum tersampaikan kepada para brother kita. Ya, saya rasa udah cukup ya. Sudah cukup. Cuman mungkin untuk brother-brother yang mungkin punya pengalaman juga, silahkan diisi di kolom komentar. Nanti kita langsung jawab di situ. Ya. Langsung kita sharing-sharing di situ. Silakan. Barangkali punya pengalaman lain gitu. Jangan lupa kalau mau informasi lebih lanjut ada di bio kita, Instagram sendiri sudah ada, dan juga WhatsApp ya. Nomor WhatsApp sudah di bio ya. Ya, tadi itu. Lebih mudah lagi, sudah ada nomor WhatsApp. Jadi brother-brother yang ingin berkomunikasi atau mau konsultasi terkait dengan dunia otomotif ke Mas Didi Abeng ini, silakan cek di bio, ada nomornya, ada Instagramnya, silakan dihubungi. Oke, mungkin Ada closing statement, closing statement saya. kata-kata yang bikin kita jos lagi. Ya. Sederhanalah tapi jadi diri sendiri. Sederhanalah tapi Daripada bertahta tapi jadi orang lain. daripada bertahta Tapi jadi orang lain. Wah, sungguh dahsyat closing statement kali ini ya Mas. Di episode yang kali ini spesial. karena ini spesial ya. Apalagi kita nih montir kopla ini, Mas Didi Abeng ini reborn ya. Setelah sekian lama tidak muncul di dunia perhitungan, akhirnya seketika muncul lagi kayak kamu nggak diundang. Bercanda brother. Ngopi dulu dah. Oke. Ngopi dulu. Mungkin yang mau ngopi bareng ketemu sama kita, lokasi kita boleh di ini Mas Didi? Lokasi saya di Perum Permata Sepatan, RT 13 RW 5 Blok E 6 nomor 3. Desa Pisangan Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia Raya. Pisang aja. Maju, maju, maju. maju. Oke, sekian dari kita, telah selesai ya Mas ya pembahasan kali ini. Wah, sungguh sangat berfaedah sekali untuk saudara-saudara kita. Amin. Yang di luar sana mungkin yang belum tahu terkait dengan oli palsu ini, apa sih efek sampingnya ya kan ya, gimana sih cara perbedaannya, itu sangat penting brother. Jangan menyepelekan hal ini ya Mas ya, Jangan. karena ada pepatah, jangan pernah menyepelekan hal kecil. Ya. Duh, saya lupa kan. Ini yang goblok dia apa saya sih? Nah, ini padahal saya di sini cuma editornya aja sih sebetulnya, sekaligus ya jadi presenter lah kali-kali. Masa saya mau kalah sama Surya di lapor Pak. Siapa tahu bisa diundang kita setuju. Iya. Jangan pernah menyepelekan hal yang kecil. Karena yang besar itu berawal dari yang kecil. Nah, tuh.
Itu maksud saya tadi, itu saya lupa ngeblank. Oke, terima kasih brother yang sudah menonton episode kita kali ini. Mungkin kalau ada kekurangan kata atau kesalahan kata mohon dimaafkan ya brother ya. Namanya kita manusiawi ya. Tidak luput dari kesalahan ya. Ngopi dulu lah biar gak tegang. Ada lagi Oke. untuk brother? Ini ya, apa namanya? Montir koplar. Montir koplar apa? Nah, kasih tahu ke brother. Apa itu namanya? Slogannya. Slogannya. Slogan motor Rock and drive. rock and drive. Tadi kan udah Pisangan Jaya Maju. Pisangan Jaya kan udah. Sekarang Montir koplar. Oke. Mas Didi boleh mulai. Montir koplar rock and drive. Wah, mantap. See you.